pertanyaan berikutnya dari saudari Fani Simanjuntak Senduk. Bagaimana prinsip Alkitab mengajarkan kita di kehidupan sehari-hari untuk merespons orang yang telah menyakiti, menghina atau berbuat jahat kepada kita tanpa kehilangan kasih dan kebenaran? Karena memang sulit mungkin ya untuk melakukannya. Silakan pendeta. Lepas dari sulit atau tidak sulit, Alkitab memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita menghadapi hal ini. Apa yang diajarkan Alkitab dalam hidup kita sehari-hari untuk merespons orang yang telah menyakiti, menghina, berbuat jahat pada kita. Ada banyak contoh, tapi contoh yang paling utama adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib pada waktu dia disalibkan. Apa yang dia katakan? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau tidak salah, ada seorang yang juga mengatakan hal yang serupa yang memang dicatat di dalam Alkitab. Kita boleh buka di dalam Kisah pasal yang ke-7. Kisah pasal yang ke-7. Kisah pasal 7. Ini cerita tentang Stefanus. Dia dituduh dengan tuduhan palsu oleh orang-orang yang memang mau untuk melenyapkan dia karena dia mengabarkan kabar baik keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan pada waktu mereka telah menuduhkan tuduhan palsu dan mereka akan melompari dia dengan batu. Yang dia katakan di dalam ayat yang ke-60, pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7. Kisah pasal 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Terima kasih. Itu yang dia katakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak mati dengan kebencian terhadap mereka yang telah menganiaya, menghina, menyakiti, dan bahkan membunuh dia. Dia tidak mati dalam keadaan dia sedang membenci mereka. Tapi dia mati di dalam keadaan mengampuni mereka. Karena kematiannya itu pun juga memberikan jalan selamat. Karena dia adalah sang juru selamat. Demikian juga Stefanus. Stefanus bukan juru selamat. Dia bukan pembawa yang memberikan keselamatan. Dia hanya mengabarkan tentang keselamatan. Dia bukan Yesus. Tapi dia mengikuti teladan Yesus. Waktu ia dilempar dengan batu sampai mati oleh orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi, dia tidak mati di dalam keadaan mengumpat, membenci, memaki mereka. Tapi dia katakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu yang Alkitab katakan. Memang sulit. Memang sulit. Kalau kita hanya mengatakan harus lakukan itu. Tetapi Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam melakukan apapun saja. Untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya, Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuat umat-umatnya itu melalui jalan-jalan yang sulit yang tidak bisa dilalui oleh orang lain, tetapi mereka bisa melaluinya dengan hati yang penuh dengan damai oleh karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Yesus juga mengajarkan kepada kita banyak hal. Contohnya,
dalam Matius pasal yang ke-5, ada prinsip yang Yesus juga sampaikan kepada kita di sana. Di dalam pasal yang ke-5, Matius 5. ya, ayat yang ke-43 dan 44. 43 dan 44. Kamu Ya. telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya sampai situ ayatnya? Ya, pendeta. Dilanjut 45. Oke, terima kasih. Ya, ayat 44. Ya. Sudah, ayat Sudah, 45. kita lanjut ke 45. 45 Ya. mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Terima kasih. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita memberkati mereka yang menganiaya. Akan ada damai. Kalau kita balas dengan kejahatan, tidak ada damai di dalam hati kita. Itu juga yang diajarkan dan ditekankan lagi oleh Paulus. Jadi Alkitab ini pekabarannya sama, tidak beda. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Bentar ya, saya buka Alkitab saya agak kecil ini. Oke. Kita baca di ayat yang ke-21. Ayat 17 dulu, ayat 17. Oke. Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-18, Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. ayat 19, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. ayat 18 itu bagus sekali ya. Iya. Sejauh itu bergantung padamu, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Kalau itu bergantung pada kita. Lalu kemudian ayat 21, Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita melakukan ini? Kita lakukan ini dengan memberikan contoh kepada kita. Dengan kekuatan Dia yang mengajarkan hal ini. Ini bukan bermula dari Paulus. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus yang ditekankan ulang di berbagai bahagian Alkitab ini. Dialah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala kesulitan, kita disakiti, dihina, mendapatkan ketidakadilan. Tapi kita bisa menghadapi itu dengan kasih Kristus, dengan hati yang penuh damai. Terima kasih.